Satu peringatan untuk Anda yang gemar bermain layang-layang. Berhati-hatilah dan pilih tempat yang aman. Pasalnya beberapa hari terakhir seringkali terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di DIY dan Jateng. Beberapa lalu sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Purworejo, Magelang, Temanggung, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Brebes alami pemadaman hanya karena senar layangan yang menyangkut pada jaringan listrik pada subsistem kesugihan. Kalau untuk penanganannya, kemarin setelah ada gangguan, kita langsung melihat, kita ada namanya fault locator, menentukan titik lokasi gangguan itu di mana, sehingga lebih cepat untuk penanganannya. Tim langsung kita luncuran untuk mengecek kondisi tower. Malam itu juga di jam 10 lebih 30 menit, tim sudah naik, ada 6 tower yang kita cek, diketemukan benang layang-layang, tepatnya di tower 184 Sutet Pedan Kesugihan. Kita laksanakan pengamanan benang layang-layang itu di jam 11 malam. Setelah jam 11 malam, kita lakukan pengamanan, kita lakukan untuk penormalan sistem. Karena kebetulan ini sistem 500 kV, sehingga padamnya yang meluas, kita untuk penormalannya memang bertahap, yaitu memulai dari pembangkitan dulu, terus bertahap ke tegangan 500 kV, 150, sehingga bisa masuk ke trafo 150/20 dan ke warga masyarakat sekitar. Sementara itu, salah satu wilayah terdampak pemadaman listrik di DIY adalah Kulon Progo. Sebanyak 132.000 pelanggan menjadi imbas padamnya listrik akibat layang-layang, termasuk berdampak pada RS rujukan COVID di Kulon Progo dan Bandara YIA. Kami di Kabupaten Kulon Progo ini jumlah pelanggannya ada 132.000. Nah, saat terjadi pemadaman ini memang karena penyebabnya gangguan layang-layang, otomatis satu Kabupaten Kulon Progo ini padam. Dan ini juga tidak hanya berdampak di Kulon Progo saja, ini juga di DIY, di Jawa Tengah ini terdampak semua akibatnya jadi padam. Kita juga di Kulon Progo ini kan ada rumah sakit rujukan juga COVID-19 itu padam, sehingga kita tidak bisa melayani. Di Kulon Progo pun sudah ada Bandara IA. Bandara IA otomatis tidak boleh padam istilahnya. Jika padam mereka otomatis harus menggunakan genset, sehingga kita tidak bisa menjual energi KWH ini, dan juga pelayanan ke masyarakat memberikan banyak pelanggan yang mengeluhkan kenapa terjadi pemadaman. Apalagi ini sudah terjadi mungkin beberapa kali ya, begitu kali pemadaman, sehingga sangat mengganggu sekali masyarakat. Fenomena senar layang-layang yang memutus jaringan listrik menjadikan petugas harus lebih ekstra dalam melakukan pemeliharaan serta pengawasan pada masyarakat yang bermain layang-layang, khususnya yang dekat dengan Sutet. Selain melakukan pengecekan jaringan listrik, PT PLN ULTG Yogyakarta juga menggandeng kepolisian untuk pengawasan kepada masyarakat tersebut. Untuk itu dari PLN sudah melakukan pencegahan, salah satunya melaksanakan sweeping. Karena kebetulan di daerah sini bermain layangannya itu mulai dari sore jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi kita sweeping dari sore sampai jam 9 malam. Jika lo ditemukan ada masih layangan yang nyantol atau masuk di jaringan transmisi, mau nggak mau teman-teman sudah siap dan sigap untuk melaksanakan pengamanan itu. Sampai walaupun itu di jam 10 malam atau jam 12 malam, kita siap untuk melaksanakan pengamanan itu. Itu langkah-langkah dari PLN supaya kelistrikan di Jawa Bali ini tetap, ataupun di Indonesia ini tetap nyala dan aman. Ya, musim kemarau menjadi momen yang tepat untuk bermain layang-layang. Area persawahan yang kering biasa menjadi tempat favorit terutama anak-anak untuk bermain layang-layang. Namun demikian, masyarakat juga dihimbau untuk menghindari penggunaan benang kawat untuk layang-layang, menurunkan layang-layang setelah bermain, dan memastikan layang-layang tidak mengarah ke jaringan listrik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Vicentia Rina, Jogja TV.